Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jamaah Tauhid Rabbani Bandung yang dirahmati Allah. Apabila rohani dan jiwa seorang mukmin tidak lagi ditawan, dirantai dan dibelenggu serta diramaikan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah rohani dan jiwa seorang mukmin itu mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu yang benar-benar wujud dan nyata pada dirinya. Karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia akan diri setiap insan. Maka jikalaulah setiap insan itu telah bisa memahami, bisa iqra' menilik ke dalam dirinya, maka ketika itulah dia mampu untuk menemui Allah yang telah benar-benar wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya. Maka ketika itulah seorang mukmin tidak lagi merasakan ada jarak dan ada tabir, ada dinding dan tirai antara dirinya dengan rohnya. Begitulah Allah menjelaskan kepada diri kita. Mayakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aqsara illa huwa ma'ahum. Tidaklah di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan kata Allah. Ingat kata Allah, yang keempatnya itu adalah aku yang menjadi rahasia dirimu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan. Ketahui kata Allah, yang keenamnya itu akulah yang menjadi rahasia akan dirimu. Wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak saling berbisik-bisik dan saling merahasiakan. Ketahui olehmu kata Allah, aku senantiasa hadir menyertai akan dirimu, karena akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirimu kata Allah. Ketika Allah telah mengutarakan bahwa dirinya menjadi rahasia akan diri kita ini, maka mestinya seorang mukmin yang mana hati dan jiwanya telah terpatri, telah terinstal kesadaran Tuhan di dalam dirinya, ketika itulah sebenarnya dia bisa memahami apa yang Allah sampaikan kepada dirinya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Bagaimanapun keadaan kita, situasi dan kondisi kita, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berjemaah, maka apa kata Allah? Di mana adanya kamu, disitulah nyatanya akan diriku kata Allah. Maka orang yang sudah terinstal, yang sudah terpatri kesadaran Tuhan di dalam dirinya,
Maka disitulah dia bisa mengungkapkan kedalaman perasaan hati dan rohaninya itu kepada Allah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu betul-betul hadir, wujud dan nyata pada diriku ini. Itu artinya hubungan kita dengan Allah tidak ada jarak dan batas, Bapak Ibu. Tidak ada namanya takbir dan sekat. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan Allah itu ada batas, ada takbir dan ada sekat, sebenarnya yang membuat jarak dan batas itu antara kita dengan Allah itu adalah ruhani dan jiwa. Apabila ruhani dan jiwa itu diramaikan oleh namanya dunia, ditawan dan dirantai oleh nafsu dan akal fikir. Maka supaya hati dan rohani dan jiwa kita itu tetap hadir bersama Allah, tetap ada muncul namanya kesadaran Tuhan di dalam rohani dan jiwa kita. Andai kata ada hijab yang tertanam, ada hijab yang benar-benar berurat berakal di dalam hakikat rahasia diri kita, maka itu mesti kita bongkar. Itu mesti kita robohkan, itu mesti kita cabut. Supaya hubungan kita dengan Allah itu tidak ada jarak dan batas. Kalau dibilang jauh-jauhnya tidak berantara. Kalau dibilang dekat-dekatnya tidak bersentuhan. Sebab apa? Al-abid wal ma'bud wahid. Karena yang menyembah dengan yang disembah udah satu wujudnya. Yang melihat dengan yang memandang udah satu wujudnya. Karena dialah sebenarnya yang wujud secara mutlak semata-mata. Disitulah Allah menjelaskan akan kewujudannya mutlak. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa Allah itu ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu maknanya adalah tunggal. Tunggal itu tiada berbelang. Kalaulah makna ahad itu adalah esa, satu tunggal yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dialah yang wujud secara mutlak. Disitulah Allah bukakan tabir akan keahatan dan ketunggalan dirinya itu. La ilaha illahu kullu syai'in halikun ila wajahahu. La ilaha illahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain dan nama yang bermacam-macam, ilah huwa, melainkan aku semata-mata, kata Allah. Kullu syai'in halikun. Maka selain daripada diriku nggak pernah ada. Kalaulah selain daripada diriku tidak pernah ada, karena aku cuma yang wujud. Aku cuma yang ahad. Itu maknanya illa wajahahu. Yang ada semata-mata, yang wujud semata-mata pada sekalian alam, dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itu tiada lain aku, kata Allah. Kalau ada yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang disampaikan mereka itu benar, karena itu ayat. Tapi ingat, walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya Allah itu. Karena yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam.
Yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan Muhammad itu yang Muhammad. Inilah yang Allah bukakan rahasia insan. Allah bukakan rahasia Adam, Allah bukakan rahasia Muhammad. Apa kata Allah tentang insan? Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran dan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku, kata Allah. Makna hakikat yang sebenarnya. Insan itulah sebenar-benarnya aku. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah yang sebenar-benarnya dirinya insan itu. Dan Allah bukakan pula rahasia Adam. Wa khalaqa Adam ala kasuratihi. Aku jadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku, kata Allah. Maka disitulah letaknya rahasia Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, maka yang ada itu aku. Kalau aku cuma yang ada, maka Adam itu sebenarnya aku. Dan siapa Muhammad itu? Muhammad itu juga adalah bayang-bayang untuk memandang akan nyatanya wujud diriku. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan namanya Nur Muhammad adalah untuk memandang dan melihat akan nyatanya diri aku. Dan dijadikan alam ini itu karena Muhammad. Makanya ketika Allah di dalam azalinya, ketika Allah di dalam kesendirian, dialah yang Ahmad, dialah yang Ahad. Maka ketika itu Allah mengutarakan di alam nazarnya, di waktu dia dalam kesendirian, kuntu kanzan mahfiyat wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, kata Allah. Karena aku ingin dikenal, aku ingin melihat dan menyaksikan akan diriku di luar diriku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan dan aku jadikan sesuatu itu dari diriku. Mana yang diciptakan, mana yang dijadikan Allah dari dirinya sendiri. Untuk melihat dan menyaksikan dirinya. Yang aku ciptakan dan yang aku jadikan dari diriku sendiri, itu tiada lain adalah nur. Setelah Allah menciptakan dan menzahirkan yang namanya nur, supaya nur itu bisa mengenal dan menyaksikan aku, akulah sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka keberadaan nur itulah sebenarnya yang disebut zuhirnya Allah. Kalaulah keberadaan nur itu adalah zuhirnya Allah, lalu Allah itu apa bagi nur? Allah itu, itulah batinnya nur itu. Kalaulah keberadaan nur itu adalah sifatnya Allah, maka Allah itu, itulah zatnya daripada nur itu. Kalaulah nur itu adalah bayang-bayang Allah, maka Allah itulah wujud bayang-bayang daripada nur itu sendiri. Disitulah letak rahasianya. Nur itu disebut wujudullah. Nur itu disebut namanya ainullah. Nur itu disebut namanya hakikatullah. Wujud Allah, nyatanya Allah, sebenar-benarnya Allah.